Shalom, selamat pagi Jemaat Efrata dimanapun Anda berada. Kita bersyukur pagi hari ini tetap ada sukacita, sekalipun kita streaming online. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Mari bersama-sama dengan keluarga Anda, dengan rekan Anda, dimanapun Anda berada, kita mau bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur pada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Apapun keadaanmu pagi hari ini, mari bersyukur pada Tuhan. Dia baik, Dia baik, Yesus baik, haleluya. Kau baik Tuhan, haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang kudus, haleluya. Mari buka mulutmu, angkat suaramu, sembah Dia, haleluya. Sebab tiada lain seperti Engkau Tuhan, haleluya. Hanya satu nama yang kami sembah, hanya satu nama yang kami andalkan, hanya satu nama yang kami tinggikan. Raja di atas segala raja, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Layakan setiap kami Tuhan, hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau tertuju kepada Engkau Tuhan, kami mau fokus memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan.
Kau pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap televisi, setiap saluran internet yang ada Tuhan. Biarlah boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan dengan sorak-sorai. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia dahsyat, Dia berkuasa. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Oh yeah. Mari bersama-sama katakan. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata. Amin. Dari generasi ke generasi.
sebab itu Tuhan kami mau berlari bersama Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan menerima janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah harapan hidup kami. Kaulah masa depan kami Tuhan. Oh, katakan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ada harapan bersama Yesus, amin. Lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depan. Kami berjalan. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku, amin. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Mari imani pujian ini katakan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang. Kau tidak ingat masa lalu kami Tuhan. Ku mengarah, yes Tuhan, pada apa yang di depanku, amin. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju lagi tangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya. Oh, mari serukan bersama. Oh, sekali lagi. Oh, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan bagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Lebih dari segala yang ku tahu, Kau
Engkau yang sediakan Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang pelihara setiap kami Yesus, bukan dengan kuat gagahku, kuat gagahku, tapi karena Engkau Tuhan, Roh-Mu, Kau mengangkatku. Percaya kau dipulihkan, percaya kau menjadi baru, menjadi ciptaan baru dan bukan bersinar dan terus bersinar, karena ku tahu kau ada bersamaku. Percaya Tuhan bersamamu sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia, bukan bersinar dan terus bersinar, karena ku tahu kau ada bersamaku. Bukan berbuah sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Keperkasaanmu menyelamatkanku. Allah semesta memulihkanku. Dan biarlah hidupku menyerukanmu. Haleluya. Biarlah setiap kami menyerukan nama-Mu Tuhan, Kau yang layak. Haleluya. Mari katakan dengan segenap hatimu dan Tuhan. Oh, bukan bersinar dan terus bersinar, karena ku tahu kau ada bersamaku. Bukan berbuah sampai akhirnya. Aku tetap setia, bukan bersinar dan terus bersinar, karena ku tahu kau ada bersamaku. Bukan berbuah sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Dia. Haleluya, ya hadirat-Mu Tuhan. Haleluya.
Ambil alih Tuhan, ambil alih. Setiap hati demi hati, Tuhan ambil alih. Setiap pikiran tertuju kepada hadirat-Mu. Setiap ruangan di mana kami menyembah, kuasa-Mu hadir, memenuhi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lagu ini adalah ciptaan almarhum Bapak Ardana. Beliau baru minggu lalu menjadi worship leader kita. Dan dua hari kemarin beliau dipanggil Tuhan. Kita sangat kehilangan, kita sangat berduka. Beliau bukan cuma pemimpin pujian, pemain musik, tapi juga anggota tim Litbang dari Efrata yang memikirkan pengembangan gereja ini sekian lama ini. Tapi kita percaya bahwa apapun yang terjadi, semua ada pada waktu Tuhan. Biarlah istri dan keluarga besar dikuatkan, dihiburkan. Bukan hanya almarhum Pak Ardana, tetapi juga ada beberapa keluarga jemaat yang dipanggil Tuhan karena berbagai hal, berbagai sebab. Bukan hanya COVID, saudara, tapi ada banyak hal. Tapi pesan lagu ini, sampai kapanpun harus terus bersinar. Lagu ini dikarang Pak Ardana ketika kita menyiapkan buat acara jubileum 50 tahun Efrata 2 tahun yang lalu. Dan ketika saya share kalau ada lagu baru, beliau dengan semangat menyiapkannya dan sharing. Dan saya merasa ini lagu yang sangat powerful, sangat indah. Kita tidak menyangka kalau 2 tahun kemudian beliau dipanggil Tuhan. Tapi saudara, ini adalah salah satu karya warisan buat kita. Mari kita belajar untuk terus bersinar. Efrata, ready to shine. Bersinar kapanpun, dimanapun. Fruitful, berbuah lebat. Karena Efrata artinya berbuah lebat. Tidak peduli kondisimu seperti apa pagi ini, hari ini. Tidak peduli situasimu seperti apa, tapi mari bersinar, mari berbuah buat keluargamu, mari hidup baru dalam Tuhan, sampai nanti akhirnya kita datang pada Tuhan. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, perbaiki rumah tanggamu, perbaiki pelayananmu. Memang ini situasi pandemi, tapi ini situasi di mana kita tidak boleh berhenti melayani, tidak boleh berhenti menjadi berkat. Tentu dengan cara yang sesuai protokol kesehatan, tetapi tidak boleh berhenti. Apa yang kau bisa, ayo bersinar. Jangan sampai api itu menjadi padam. Jangan sampai buahmu hilang. Mari bersinar berbuah. Ku kan bersinar dan terus bersinar, karena ku tahu kau ada bersamaku. Ku kan berbuah sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Di tempat Anda masing-masing, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi dengan komitmen, ayo bersinar. Ayo bersinar. Oh, termasuk kau yang sedang sakit.
Jangan fokus kepada sakitmu. Jadikan hidupmu bersinar. Minta kesempatan dari Tuhan untuk jadi berkat. Berhenti menyakiti yang lain. Berhenti memikirkan diri sendiri. Mari kita jadi berkat buat yang lain. Ku kan bersinar dan terus bersinar, karena ku tahu kau ada bersamaku. Ku kan berbuah sampai akhirnya kau dapati aku tetap ku kan bersinar, ku kan bersinar. Ayo, terang itu tidak disembunyikan di bawah gantang, tapi di atas kaki Dian untuk menerangi ruangan. Nyatakan kebaikanmu. Tuhan sudah dekat, biar orang melihat hidupmu bersinar, berbuah lebat. Oh, haleluya. Ku kan bersinar, ku kan bersinar, dan terus tidak akan berhenti, karena ku tahu sama Tuhan sampai akhirnya kau dapati aku. Mari semua angkat tanganmu. Ku kan bersinar dan terus. Jangan berhenti saudara, terus bersinar. Kau ada sampai akhir hidup kami. Ku kan berbuah sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Sekali lagi, ku kan bersinar, ku kan bersinar dan terus. Aku tetap, oh, kau dapati, aku tetap setia. Haleluya, haleluya, ya teguhkan yang lemah, kuatkan kaki yang goyah. Oh Tuhan, haleluya. Yesus jamah, tiada bara. Tuhan, bangkitkan semangat yang baru, tidak gentar, tidak mundur, tapi maju dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya bara. Bapa, kami percaya hidup dan mati ada di tangan-Mu. Kalau anak-Mu Bapak Ardana sudah Kau panggil dalam berapa hari kemarin, semua dalam anugerah kemurahan-Mu. Biarlah keluarga dihiburkan, dikuatkan, dan terus maju dalam Tuhan. Kami percaya pelayanan di Efrata akan terus maju dan semakin maju, semakin bersinar, semakin berbuah.
Kami menyerahkan Tuhan semua anak-anak-Mu, semua jemaat-Mu, jamah Tuhan, sehingga di masa-masa yang gelap ini, di masa-masa badai pandemi ini sedang merajalela, kami tetap bersinar, kami tetap berbuah, kami tetap menghasilkan keindahan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama kami. Berikan hikmat untuk kami bisa melewati pandemi ini bersama Tuhan. Dan kami percaya di tengah badai sekalipun kami akan tetap berdiri, kami akan tetap teguh, kami akan sehat, kami akan kuat, kami akan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu menjamah, memberkati. Yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah Kau berikan jalan keluar. Kami bisa mengatasi semuanya. Terima kasih Bapak. Berkat yang sudah melayani hari ini, kami mau masuk dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Kau mau. Urapi kami semua. Haleluya. Ayo taruh tanganmu di dada saudara. Taruh tangan Anda di dada. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Kalau ada anak-anak-Mu yang tidak fokus pagi ini, pikirannya terganggu oleh satu dan lain hal, melayang-layang, Tuhan sekarang kami serahkan hati, roh, jiwa, tubuh kami semua untuk mendengar kebenaran-Mu. Kami mau fokus sehingga kebenaran-Mu itu memerdekakan kami. Dalam nama Yesus, jadikan kami, hati kami, tanah yang gembur, tanah yang subur, untuk ditanami benih firman Tuhan. Dan kami mau bertumbuh. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi semua peralatannya kami pakai, sehingga siaran ini bisa diterima dengan baik. Dalam nama Yesus, yang siap mendengar firman, semua berkata, amin. Kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim yang sudah melayani. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya di rumah Anda, saudara, bisa menyembah bersama keluarga adalah hal yang indah. Sekalipun hari-hari ini kita memang membuat keputusan yang berat, tetapi harus kita ambil, yaitu kita ibadah hanya online selama 2 minggu ini. Jadi sampai minggu depan kita masih online. Kita berdoa supaya di awal Juli kita sudah bisa kembali onsite, ya, bisa Bapak Ibu bisa hadir kembali bersama di gereja. Kenapa? Karena memang hari-hari ini pandemi sedang ada, kenaikan sangat parah, ya. Tetapi saya mengajak kita untuk percaya bahwa dalam Yesus ada kuasa kesembuhan. Mari berikan senyum kepada kiri kanan, kepada saudara-saudaramu, kepada keluargamu, pasanganmu. Berikan senyum, katakan Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Ya, katakan dengan iman. Lah Pak, saya sendirian. Ngomong kepada dirimu sendiri. Ya, harus aktif. Saya tadi berdoa dan beberapa di antara Anda mungkin tidak fokus atau tidak ikut menyanyi, hanya berdiam diri. Tetapi sekarang saya minta Anda untuk aktif. Supaya apa? Supaya kuasa itu bekerja dalam hidup Anda. Karena hari ini saya mau share dengan Anda sesuatu yang sangat penting pada masa-masa pandemi ini, yaitu alami kuasa kesembuhan secara spiritual. Kesembuhan itu bisa dicapai dalam berbagai aspek, ya, dan harus saling kerjasama. Kita manusia ada tubuhnya. Bagaimana supaya kita sembuh dari sisi tubuh kita, ya, dari sisi badan kita? Tentu kita harus makan yang sehat, olahraga, istirahat yang baik. Anda harus pakai masker hari-hari ini. Kalau keluar rumah, Anda harus sering cuci tangan pakai sabun. Anda harus menjaga jarak, jangan berkerumun karena hari-hari ini varian yang baru sangat menular sekali, ya. Nah, itu dari sisi fisik kita harus
makan vitamin D, vitamin C, ya, berjemur, makan sehat dan seterusnya. Nah, tetapi saudara, hidup kita juga ada rohaninya, ada spiritualnya, ada jiwanya, ada batinnya. Nah, dan Alkitab berulang-ulang menunjukkan bagaimana orang bisa disembuhkan melalui kekuatan rohani, kekuatan batiniahnya, kekuatan spiritualnya. Bahkan Yesus itu berjalan kemana-mana waktu dia pelayanan dan dia menyembuhkan orang-orang sakit. Sekali lagi, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Kita percaya bahwa ada kesembuhan dalam Yesus. Ayo, yang percaya angkat tanganmu, katakan, aku percaya ada kesembuhan dalam Yesus. Sekali lagi, aku percaya ada kesembuhan dalam Yesus. Yang sakit atau yang punya keluarga sakit, katakan lebih keras lagi. Ayo semua berkata, saya percaya ada kuasa kesembuhan dalam Yesus. Haleluya. Imani saudara? Yes, percaya. Nah, saya merangkum beberapa hal yang penting sebagai bekal kita untuk menghadapi hari-hari ini. Kalau Anda mulai merasa badanmu gak enak, Anda mulai merasa batuk, pilek, sesak nafas, tentu harus periksa hari-hari ini. Tetapi juga ini bekal buat kita, karena roh kita harus kuat. Bagaimana supaya kita mengalami kesembuhan secara spiritual kita? Selain tadi masalah fisik, ya, masalah badan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah beriman. Ayo semua berkata beriman. 1, 2, 3. Yang belum bicara katakan, ya, selama kau masih diberi kesempatan bisa bicara, jangan berdiam diri saudara saat dengar firman Tuhan. Ayo ikuti Pak Pendeta, ya, supaya Anda mengalami kuasa kesembuhan dari sisi roh Anda. Yang pertama harus beriman. Ayo katakan dengan saya, 1, 2, 3, apa? Beriman. Beriman. Dalam kisah bagaimana Yesus menyembuhkan wanita yang pendarahan 12 tahun dalam Markus pasal 5 ayat 27. Berkata begini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow, dahsyat sekali saudara. Ada kuasa iman ketika wanita yang 12 tahun pendarahan ini, dia beriman, kujamah jubah Yesus. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Imannya muncul. Oh, Yesus bisa sembuhkan. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang buta melihat. Orang kusta tahir. Orang kerasukan setannya diusir. Orang mati dibangkitkan. Aku juga beriman. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Dan ketika dia jamah jubahnya, sembuh saudara. Ini sisi rohani yang harus Anda kuatkan. Memang ada kesembuhan melalui obat, melalui makanan dan sebagainya. Tetapi Tuhan punya kuasa juga menyembuhkan melalui iman hidupmu. Mari beriman. Mari beriman. Mari beriman. Tapi Pak Handoyo, saya sudah berdoa tapi gak sembuh-sembuh. Saya sudah minta hamba Tuhan berdoa, saya gak sembuh-sembuh. Saudara, jangan biarkan imanmu goyah karena itu. Saya sempat suatu waktu saya berpikiran, saya kok tidak menghasilkan, karena beberapa orang sakit yang saya doakan malah mati saudara. Yang sakit parah saya doakan mati. Dan beberapa kali. Dan saya pikir, waduh, kok sudah doa kok tidak makin sembuh, malah ada yang mati. Tapi saudara, ketika saya masuk dalam Tuhan, dalam berdoa, kemudian Tuhan bicara,
fokusmu salah nak. Kalau ada 10 orang kamu doakan, ada 1 yang mati, tapi yang 9 mengalami pemulihan. Jangan fokus kepada yang mati, jangan fokus kepada yang sakit. Karena memang banyak aspek, masalah iman orang itu, masalah rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan, masalah memang sudah waktunya Tuhan untuk dipanggil dan sebagainya. Tapi saya mulai melihat kembali, betul, ternyata sejak saya mulai mendoakan orang sakit, sudah banyak orang yang kanker sembuh, yang sakit ginjal parah sembuh, yang sudah mengalami jantung bisa sembuh, ada yang mengalami stroke bisa sembuh. Tapi memang beberapa didoakan belum sembuh. Tapi itu tidak boleh menghilangkan iman saya. Kenapa? Karena bahkan betul-betul terjadi ada yang sembuh karena doa. Saudara, kalau saudara berdoa dan belum sembuh, jangan imanmu hilang. Terus berdoa, terus beriman. Karena Tuhan sungguh-sungguh bisa menyembuhkan. Sungguh-sungguh punya kuasa. Karena saudara punya kata-kata yang positif. Imani. Anda mendengar berita-berita negatif hari-hari ini, tapi Anda imani yang positif. Percaya, aku akan sembuh. Engkau mungkin mengalami COVID-19, tapi saudara imani, aku kuat, aku sembuh, aku sehat, aku akan bisa melewati semua ini. Saudaramu ada yang sakit, memang Anda harus mengurusnya, Anda harus mengobatinya, Anda harus tes dan sebagainya, makan, tidur yang sehat. Tapi saudara, tambahkan imanmu. Jangan ketakutan lalu berkata, waduh aku batuk-batuk, waduh aku sesak napas, waduh aku bakal mati. No, tidak semua yang kena COVID langsung mati. Buang pikiran itu. Justru ketika engkau ketakutan, imunitasmu makin lemah, daya tahanmu makin lemah, engkau harus tambahkan iman. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Yes, tambahkan iman. Ya, beriman pada Tuhan. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku sehat, aku kuat. Sekali lagi, dalam nama Yesus, aku sehat, aku kuat. Sekali lagi, dalam nama Yesus, aku sehat, aku kuat. Ya, engkau yang sakit, katakan itu terus. Pandang pada Yesus. Kalau mati, ya mati anugerah Tuhan. Kita bisa beristirahat dari semuanya dan menikmati segala kemuliaan di surga. Tapi percaya, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan pun bisa buat mujizat. Yang pertama beriman. Ya, tambahkan imanmu. Yang kedua adalah terus beribadah. B pertama beriman, kedua beribadah. Ayo katakan dengan saya, beriman, beribadah. 1, 2, 3. Beriman, beribadah. Karena dalam Keluaran 23 ayat 25 berkata begini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan. Ketika Anda beribadah, makanan itu diberkati Tuhan. Yang kau minum diberkati Tuhan. Kau makan sehat, minum sehat, diberkati Tuhan. Dan Dia berkata, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan bisa menyembuhkan saat kita beribadah. Kita banyak mencatat orang-orang yang disembuhkan saat beribadah. Ya, wanita yang pendarahan tadi pun dia sedang dalam rangka mencari Tuhan. Tuhan ada di dalam kumpulan banyak orang. Saudara, Tuhan itu menjamah saat kita membutuhkan. Percaya saudara. Jadi saat engkau beribadah, izinkan Tuhan menjamah hidupmu. Izinkan Tuhan menjamah hidupmu. Caranya, ayo doa.
Ayo, pujian, penyembahan. Ayo, renungan firman Tuhan. Katakan doa, pujian, penyembahan, renungan firman. Setiap hari berdoa, angkat pujian penyembahan. Kenapa pujian penyembahan? Dalam Mazmur 103 berkata begini, dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sampai 3 kali saudara, pujilah, pujilah, pujilah. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi saat kau menyembah, saat kau memuji, Dia sang penyembuh, Yehova Rafa. Dia akan menyembuhkan sesuai kasih karunia-Nya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkatwai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Engkau diberi kekuatan, bahkan kau yang sudah lansia, yang sudah tua sekalipun, Anda akan diberi kekuatan seperti Raja Wali. Saat apa? Saat beribadah. Orang yang suka beribadah, Alkitab berkata, manusia badan boleh merosot, tapi manusia batin itu dibaharui hari demi hari. Dan dia punya kekuatan sampai masa tua, Tuhan tetap menggendong. Kata saudara, jangan lupakan waktu-waktu ibadah, menyembah. Kalau Anda merasa tak berdaya, sembah Dia, terus sembah Dia. Oh Yesus, You are my hiding place. Biarlah Tuhan menjadi tempat pelindungan kita. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in You. I will trust. Ayo tambahkan imanmu saudara. Let the weak say, let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in You. Mari satukan hati kita saudara. Saya tidak lanjutkan firman Tuhan sebentar, kita masuk penyembahan dulu. Mari kita percaya bahwa Tuhan ada bersama. Ayo saudara, perbaiki cara dudukmu. Kalau kau mau berdiri silahkan, lebih baik. Kalau kau tidak kuat duduk saja silahkan, atau berbaring buat yang sakit. Tapi perbaiki hatimu. Kita sedang menghadap pada Tuhan, Sang Penyembuh, Sang Pelindung, my hiding place, tempat engkau berlindung dari segala virus ini. Oh, minta perlindungannya, minta kekuatannya. Haleluya. Tuhan ampuni setiap anak-anakmu. Tambahkan iman. Kalau ada dosa pelanggaran, sucikan kami Tuhan. Ayo masing-masing minta ampun dulu pada Tuhan. Ayo ikuti, saya bimbing Anda. Ayo minta ampun kalau Tuhan ingatkan kesalahanmu. Minta ampun. Karena kita berkata, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Karena barang siapa yang tidak mengampuni tidak akan diampuni juga. Dan kalau engkau tidak diampuni, kau nggak bisa menaikkan doa-doamu. Ya saudara, ampuni orang lain yang salah. Kalau mau sembuh, ampuni kejengkelanmu kepada pasangan, kejengkelanmu pada orang lain, kejengkelanmu kepada pemimpin Anda, kepada anak buahmu, kepada teman-temanmu. Ampuni. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kemarahan, dendam, kecewa. Ayo, banyak mengampuni. Engkau mau imunitasmu kuat secara rohani, ampuni dan minta ampun. Ampuni dan minta ampun pada Tuhan. Ayo, banyak-banyak mengampuni dan banyak-banyak minta ampun pada Tuhan, supaya engkau diampuni, supaya doamu didengar. Oh, haleluya. Ayo. Oh, kami mengampuni. Ayo, banyak-banyak mengampuni, saudara. Dan banyak minta ampun pada Tuhan. Minta ampun Tuhan, ampuni Tuhan. Ayo minta ampun, semua minta ampun pada Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan dosa-dosamu, pikiranmu yang salah, perkataanmu yang menyakiti orang, jangan keraskan hatimu. Minta ampun pada Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni, ayo banyak-banyak minta ampun pada Tuhan. Doa Bapa kami ngajar setiap hari kau harus minta ampun. Karena kita kadang gak sadar kita sudah menyakiti orang lain. Ya minta ampun, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Oh, Dia Maha Kudus. Kalau kau mau masuk perlindungannya, hidup harus dikuduskan. Makanya minta ampun. Oh, ampuni Tuhan. Syadara bara, kasih pengampunanmu turun. Haleluya. Bersihkan Tuhan, sucikan. Yes. Sekarang minta bentengmu Tuhan, baik di gereja ini maupun di rumah anak-anakmu. Dalam hidup anak-anak bentengi Tuhan. Dari utara, barat, timur, selatan, kiri, kanan, atas, bawah, semua benteng dengan sinar kemuliaan-Mu. Jamah Tuhan. Oh, kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shikara bara. Minta benteng perlindungan Tuhan, saudara. Oh, Yesus. Sekarang jangan berdiam diri. Ayo minta mujizatnya. Engkau yang kuat berdiri, silakan berdiri. Engkau yang tidak kuat silakan duduk, tidak apa-apa. Tapi saya minta Anda jangan hanya jadi penonton. Paksa mulutmu untuk menyembah. Paksa pikiranmu, hatimu untuk fokus mencari Tuhan. Karena dagingmu akan melawan. Roh memang penurut, daging lemah. Tapi paksa saudara. Sampai kau fokus. Oh, sampai kau fokus dan merasakan hadirat-Nya. Suatu kali ketika saya sedang merintis satu gereja saudara di Solo, kita adakan persekutuan doa hari Jumat sore dan saya memimpin worship. Tiba-tiba ada seorang ibu yang datang dan tidak seperti biasanya. Ibu ini menyembah dengan menangis dengan keras. Karena saya ada di depan sedang mimpin, sedang pegang gitar gitu saudara. Saya terus menyembah. Saya ajak semua menyembah. Tapi saya lihat ibu ini dia berusaha menguasai. Dia mulai pelan-pelan mulai menyanyi. Dia gak berdiam diri, dia mulai menyanyi, dia mulai menyembah saudara. Dan saya lihat dia mulai menikmati hadirat Tuhan. Dia mulai tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dia mulai merasakan Tuhan nyata.
Dan ketika selesai 1,5 jam kami worship. Lalu ketika selesai, tiba-tiba ibu ini menangis lagi saudara. Dan kali ini lebih keras dan dia dekati saya. Kenapa bu? Dan dia berkata bahwa dia punya benjolan saudara. Ada benjolan di bagian dekat ketiaknya saudara. Dan dokter sudah berkata ini kemungkinan tumor ganas karena pertumbuhannya sangat cepat dan seterusnya. Dan dia ketakutan. Dan hari itu ketika dia ingat ada worship, dia datang dan menyembah. Saya bertanya kepadanya, kapan ibu sembuh? Karena dia menangis kenapa saudara? Karena benjolannya hilang habis worship itu. Saya tanya kapan hilangnya? Ibu ingat gak waktu kita nyanyi apa? Dia berkata, waduh saya enggak tahu pak. Tapi yang jelas tadi ketika menyembah, pertamanya saya enggak bisa. Tapi lama-lama saya mulai bisa menyembah dan saya mulai tidak fokus lagi kepada benjolan itu. Saya enggak lagi fokus kepada tubuh saya yang sakit. Saya mulai mengikuti Pak Handoyo menyembah. Saya mulai mengikuti pujian. Saya mulai merasakan Tuhan nyata, Tuhan hadir. Dan ketika selesai worship, tiba-tiba enggak tahu sudah hilang. Enggak tahu kapan hilangnya. Tapi sudah hilang. Saudara, worship itu sampai engkau real dengan Tuhan. Fokusmu bukan lagi kepada sakitmu. Fokusmu kepada Tuhan yang hadir. Fokusmu kepada menyembah Tuhan. Tidak peduli Tuhan sembuhkan atau belum. Tapi yang penting aku menyembah Tuhan. Anda yang sakit, Anda yang kena COVID, jangan pusingkan COVID-mu dulu. Nanti habis ibadah baru cari segala cara untuk Anda fisikmu bisa baik. Tetapi sekarang masuk dalam aspek rohani. Minta anugerah Tuhan. Caranya fokus, memuji menyembah, beriman, beribadah. Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Tidak peduli seperti apa sakitmu. Cari Tuhan, masuk dalam benteng perlindungannya. Oh, sampai nyata dia. Haleluya. Haleluya. Ya Rabba 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 Kasada Rabba Rabba Rabba. Ya You are my hiding place. You are my hiding place, Lord. Haleluya. Dalam nama Yesus, segala kuasa yang menghalangi, aku patahkan kuasanya. Dalam nama Yesus, Roh Allah yang menjamah, buka Tuhan setiap selubung. Oh, jamah, 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 jamah. Yes. Oh, ayo percaya, beriman, jamah Tuhan. Say I am in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I
the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Mari percaya Tuhan bisa sembuhkan. In the strength of the Lord, I will trust in you. Biar perlindungan Tuhan nyata. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say Yara para 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 sandara. Percaya dari kekhawatiranmu. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Yes Lord, haleluya. Ayo saudara, kalau ada kabut di pikiranmu yang membuat engkau merasa tidak tenang, sekarang fokuskan. Masuk dalam perlindungan Tuhan. Lebih dari kekhawatiranmu akan COVID-19. Mungkin ada sangat takut akan ketularan. Tapi percaya kuasa Tuhan lebih besar. Masuk dalam perlindungannya. Mungkin engkau merasa duka cita karena kehilangan, tapi jangan biarkan duka cita itu merebut fokusmu kepada Tuhan. Tetap masuk perlindungannya. Mungkin kau mengalami kesusahan, tapi ayo masuk perlindungannya. Hal engkau mendengar teman-teman kantormu ada yang kena, kau mendengar tetanggamu ada yang kena, kau mendengar ada yang mati, tapi saudara ayo masuk perlindungannya. Oh, you are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Kami percaya. Let the weak say I am strong in the Kau perlindunganku, Kau perlindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di saat aku takut, di saat aku takut, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam. Aku percaya mengalir. Yes.
kesembuhan mengalir. Terima, terima, terima. Oh, kekuatan mengalir. Ayo terima saudara. Saat kau menyembah dengan sungguh-sungguh, ayo katakan pujian ini. Aku percaya. Ayo mulutmu katakan dengan keras. Hanya padamu. Kuatkan yang lemah, membuatkan Tuhan. Yes, yang takut, kau berikan keberanian baru dalam nama Yesus. Bangkitkan, bangkitkan iman kami, beriman. Oh, haleluya. Kami percaya perlindungan-Mu nyata, kuasa-Mu bekerja. Seperti zaman-Mu di gereja mengalir sekarang. Terima zamannya. Oh, terima perlindungannya. Terima, terima, terima. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Bangkit pada perlindungan Tuhan. Oh, jangan takut, jangan takut. Tuhan bersama. Oh, haleluya. Ya, aku percaya hanya padamu, hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalamnya, aku percaya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hanya angkat tanganmu saudara. Ada perlindungan Tuhan buat hidupmu, seisi rumahmu, anak-anakmu yang di luar kota. Perlindungan Tuhan nyata. Yes, ada perlindungan buat masa depan.
sembuh, aku sehat, aku kuat dalam nama Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Jaga imanmu saudara. Hari-hari ini kalau engkau merasa badanmu tidak enak, ayo kembali. Dua hal yang kita belajar, beriman dan terus beribadah. Jangan berpikiran negatif, beriman, percaya. Aku bisa melewati ini. Bangkitkan. Dengan beriman, engkau akan kuat. Kau bisa makan, kau bisa istirahat, kau bisa aktif, kau bisa bersukacita. Karena hati yang gembira obat yang manjur. Tapi kau harus beriman dan terus beribadah, menyembah Tuhan. Ikuti doa pagi kita, terus bertumbuh. Setiap pagi jam 5 kita doa pagi di Efrata Church YouTube ini saudara. Ayo ikut menyembah supaya kau bangkit imanmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tanda orang beribadah adalah dengan bersyukur, berterima kasih pada Yesus. Dan untuk sekian kalinya saya mendengar bahwa ketika orang bersyukur, mujizat terjadi, termasuk mujizat kesembuhan. Bahkan ada jemaat kita yang sudah sekian minggu di rumah sakit karena COVID, saudara. Dia cukup parah, harus terus pakai oksigen, bahkan untuk berdiri, untuk duduk, jalan sendiri saja dia tidak kuat. Harus terus berbaring karena begitu lemah dan jelek kondisinya. Tapi kemudian dia mulai setel YouTube dan menyanyikan lagu ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Karena ketika Anda bersyukur pada Yesus, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, Anda sedang menambahkan imanmu. Loh, sakit, tapi terima kasih Yesus, aku pasti sembuh. Oh, kondisinya kena COVID, tapi terima kasih Yesus, aku mengalami ini, tapi terima kasih, pasti rencanamu baik. Tanda orang beriman, dia bisa bersyukur, dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak takut, tapi berterima kasih. Dan itu tanda dia beribadah. Ibadah itu harus dengan syukur, terima kasih. Dan jemaat ini kesaksian bahwa ketika dia mulai menyanyikan berulang-ulang, dia mulai tidak menyadari akan sakitnya. Dia mulai fokus pada bersyukur. Dia mulai fokus pada bersyukur, berterima kasih. Dan saudara, tiba-tiba tanpa sadar, dia bisa menyanyi dengan oksigennya dia lepas. Dia bisa menyanyi. Dia bisa nyanyi tanpa sesak nafas lagi. Karena dia fokus pada menyembah. Selangnya mengganggu, dia lepas saudara dan bisa menyanyi. Dan ada kekuatan baru. Dan besoknya dia mulai bisa berdiri, bisa berjalan, dan pulang dari rumah sakit.
Saudara, ketika kau berterima kasih, beribadah, bersyukur, mujizat terjadi. Ayo jangan bersungut-sungut, jangan takut, tambahkan imanmu. Ayo beriman, berterima kasih pada Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Angkat tanganmu saudara. Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ayo, apapun masalahmu, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ayo fokus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari semua bangkit berdiri. Terima kasih. Ayo kuatkan kakimu, ayo berdiri. Angkat tanganmu ke surga, arahkan ke surga. Ayo terima kasih. Beri syukur hanya apapun yang terjadi, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Ayo fokus bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Sekalipun kau sakit, ayo berterima kasih. Sekalipun kau terbatas, syukur hanya bagimu, ya Allahku dan Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ayo taruh dua tangan di dada. Sekarang nyanyi dari dalam hatimu. Terima kasih. Terima kasih dari dalam, bukan cuma di bibir saudara. Ayo dari dalam hatimu. Terima kasih Yesus, dari dalam hati. Ku beri syukur hanya bagimu atas semuanya, ya Allahku, ya Tuhanku. Atas semua keadaanmu, ayat terima kasih. Terima di dalam hati kami Tuhan. Oh, terima kasih
hanya bagimu. Terima kasih, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mengalir hadirat-Mu Tuhan, penuhi anak-anak-Mu. Ya dan sekarang anak-anak-Mu yang sakit, Yesus jamah dan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang kena COVID-19, yang sedang panas, demam, batuk, sakit tubuhnya, lemah badannya, susah nafasnya. Tapi pagi ini mujizat kesembuhan mengalir. Terima kesembuhan dari Allah. Oh, dari roh-Mu mengalir, dari hatimu mengalir kesembuhan, dari dalam jiwamu mengalir kesembuhan. Oh, terima. Haleluya. Kekuatan, terima. Haleluya. Ya Rabbana. Teguhkan, kuatkan, sembuhkan Tuhan. Haleluya. Ya Rabbana. Oh, haleluya. Yes, Kau akan kuat. Yes, Kau akan sehat. Terima. Haleluya. Yesus. Yang sakit lain Tuhan jamah juga. Yang sakit jantung, stroke, kanker, tumor, oh, diabetes, darah tinggi, dalam nama Yesus, sakit paru-paru, ginjal, Tuhan jamah. Kami bersyukur kuasa-Mu bekerja. Jamah Tuhan, dalam nama Yesus. Oh, sembuhkan. Haleluya. Kesembuhan terjadi. Beriman, beribadah, bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Dan sekarang turunlah perlindungan Tuhan buat semua anak-anak-Mu. Kami tahu hari-hari ini di luar sana penularan sangat besar sekali dengan varian COVID yang baru. Tapi kami percaya kuasa perlindungan Tuhan ada. Kami minta benteng sinar kemuliaan-Mu saat anak-anak-Mu tidak bisa terus diam dalam rumah, harus keluar untuk satu urusan. Tuhan menjagai, menyertai. Benteng perlindungan-Mu ada sehingga tidak ada virus yang mengenai mereka. Keluarga demi keluarga akan sehat. Sisi rumah kami akan diberkati, akan sehat, akan kuat dan menjadi kesaksian dalam Tuhan. Sekarang Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk kami mengatur semua sehingga kami tidak jatuh dalam masalah, kami tidak jatuh dalam sakit. Izinkan Tuhan pimpin hidup kami. Tolong Tuhan supaya kami bisa mengatur makanan kami, olahraga kami, istirahat kami, keluarga kami, anak-anak kami, semua dalam perlindungan Tuhan. Orang tua kami, kakek, nenek, opa, oma, semua dijagai Tuhan. Pelayanan semuanya baik.
Dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir. Haleluya, haleluya. Ya, berdoa buat pelayanan-pelayanan di gereja, baik doa pagi, baik ibadah worship hari Kamis jam 6:30 malam, ibadah youth, lansia, teen, anak sekolah minggu, sampai ibadah minggu online ini. Tuhan mengurapi, semua yang bertugas Tuhan jagai, tidak ada yang bahaya, semuanya baik adanya. Kami juga berdoa, kalau anak-anak youth akan mulai menjalankan Alpha Series, Alpha Youth Series besok Rabu, untuk menambahkan pertumbuhan. Tuhan, Engkau yang menjamah, semuanya akan jalan dengan baik, mengurapi. Berkati Tuhan gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Kalau hari ini jemaat Efrata, jemaat Carmel Community Church, dan mungkin beberapa jemaat Immanuel Community lain yang bergabung bersama untuk beribadah online, Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan, memberkati semua pengurus, semua jemaat Tuhan, memberkati berlimpah-limpah, memberkati bangsa kami, kota kami tercinta. Pandemi bisa segera berakhir dan semuanya indah adanya. Berkati setiap persembahan kami, baik persepuluhan, baik persembahan kolekte 1-2, persembahan untuk sosial. Tuhan, semuanya Engkau perhitungkan dan Engkau yang berkati luar biasa. Di tengah pandemi, di tengah krisis, tapi kami menikmati berkat dari surga, berkat jalan keluar dari Tuhan, berkat yang berkelimpahan pasti terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat yang terkasih Ibu Pendeta Trivina Kurnia Jaya, berikan kekuatan, kesehatan umur panjang. Pendeta Edi dari Karmel sekeluarga, Tuhan berkati. Pak Daniel Jaya berkati. Semua hamba-hamba Tuhan di Efrata, pengurus Litbang, pengurus Pleno, Komsel, semua diberkati. Mari saudara, angkat 2 tangan mau bersyukur. Kita mau akhiri ibadah ini. Berkati semua sudah melayani Tuhan. Haleluya. Buka hati lebar-lebar. Terima berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati anak-anak dan masa depanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan keuanganmu. Tuhan memberkati akan berlimpah-limpah sampai kau bisa menjadi berkat luar biasa. Tuhan memberkati kesehatanmu, dijauhkan dari segala COVID-19, dijauhkan dari segala mara bahaya. Engkau akan sehat, engkau akan kuat dan menjadi saksi Tuhan. Sekarang juga terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkata amin. Haleluya. Saudara, jangan matikan gadget Anda dulu. Kita akan akhiri dengan lagu doa ya best. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan, boleh ditayangkan LED saya dulu, laptop saya. Hari Rabu akan ada Alpha Youth Series buat anak-anak muda, anak-anak SMA, kuliah, dan sampai yang sebelum menikah. Anda bisa hubungi nomor-nomor di situ atau bisa langsung masuk melalui Zoom ya di 28348955125 dengan password Efrata kecil semua, supaya karena hari-hari kita tidak bisa banyak keluar, biar anak-anak muda terus bertumbuh melalui Alpha dengan film yang baru, bertumbuh dalam kelompok dan menikmati ya fellowship yang indah. Saudara, juga buat di Efrata, kalau sudah 1 tahun ini kita belum ada baptisan khusus karena SPK kita belum bisa jalankan. Nah, saya minta anak-anak muda yang mau dibaptis bisa mengikuti untuk Alpha Youth Series ini, karena ini sebagai satu syarat untuk kita belajar tentang Yesus dan untuk dibaptis nanti. Ya, juga hari ini karena kita bersama dengan Komsel, maaf dengan Karmel ya Komsel, kita hari Jumat kita adakan dengan Zoom. Hubungi PKS Anda, saya mengundang untuk bisa bergabung
ya untuk kita bisa bergabung dari Zoom Komsel. Dari LED nanti tolong ditayangkan untuk nomor rekening buat Jemaat Efrata dan juga Jemaat Karmel yang akan bisa memberi persembahan, bisa melalui rekening yang sudah ada. Mari saudara kita akhiri dengan syukur, minta berkatnya berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkat berlimpah-limpah. Oh terima kasih Tuhan. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Dengan iman, kesakitan tidak menimpa. Katakan seisi rumahmu, hingga kesakitan tidak menimpa. Tuhan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Saudara-saudara buat Tuhan kita, selamat beriman, selamat beribadah, semua sehat, Tuhan memberkati. Efrata, dalam rangka ulang tahun Efrata Community Church yang ke-52, kami dari Departemen Health Ministry akan mengadakan acara donor darah. Donor darah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pada pukul 8 sampai 11 siang di Ruang Hebron Efrata Community Church. Donor darah akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Kami sangat berharap jemaat ikut berpartisipasi dalam acara donor darah ini. Tetap sehat, tetap kuat, Tuhan Yesus memberkati.